semua. Kita nih ambil tanah-tanah di Arso. Kita punya hak ambil tanah di Arso karena kita punya orang yang buka Arso itu, pembuka lahan-lahan di Arso itu orang Seserai, supaya orang Arso tahu. Entah sengaja atau tidak, bermaksud lain atau tidak, kalimat merebut tanah adat Arso yang diunggah Silpa Seserai melalui sebuah konten di akun Facebook pribadinya tertanggal 28 Januari 2025, akhirnya berurusan dengan pihak pemilik hak tanah di Polres Kerom. Konten live yang diunggah Silpa Seserai tersebut ditanggapi masyarakat luas di Kabupaten Kerom, terutama pemilik tanah adat Arso. Jadi kita nih Seserai semua. Kita nih ambil tanah-tanah di Arso. Kita punya hak ambil tanah di Arso karena kita punya orang yang buka Arso itu, pembuka lahan-lahan di Arso itu orang Seserai, supaya orang Arso tahu. Dalam konten tersebut, Silpa Seserai menyatakan, awalnya marga Seserai datang di tanah Arso dan dapat membuka lahan-lahan di Arso. Dengan demikian, marga Seserai berhak mengambil atau merebut tanah-tanah di distrik Arso Kabupaten Kerom. Konten ini menuai sejumlah tanggapan dari masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat Arso di distrik Arso. Bagi masyarakat adat Arso maupun secara umum masyarakat adat Kerom, kalimat merebut tanah memiliki makna yang luas, yaitu mengambil paksa atau merebut secara paksa. Mendasari hal tersebut, Selasa 4 Februari 2025, masyarakat adat Arso sebagai pemilik hak ulayat, hadirkan Silpa Seserai di Polres Kerom untuk meminta keterangan atas kalimat merebut tanah yang telah diunggah di akun Facebook pribadinya. Dalam pertemuan yang dimediasi pihak Polres Kerom itu, salah satu tokoh perempuan Kerom, Ana Maria Borotian, mengatakan kalimat merebut merupakan kalimat mengambil paksa dari tangan orang lain, bahkan bisa saja mengambil paksa dari tangan pemiliknya. Menurut Maria Borotian, tanah bagi setiap suku di Papua merupakan harta bernilai yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Dengan demikian tanah dianalogikan sebagai mama yang mengandung dan memberi kehidupan, sebagai siklus hidup masyarakat adat, sehingga tanah harus dilindungi dan dijaga sesuai hak kepemilikan komunal berdasarkan klan atau marga. Secara umum orang Kerom dan terlebih khusus masyarakat adat Arso, telah membuka diri bagi berbagai suku bangsa untuk datang di tanah Arso. Silahkan tinggal dan hidup berdampingan dengan para pemilik hak ulayat. Tetapi yang harus ketahui adalah, menghargai hak-hak kesulungan kami, dan jangan membuat kami marah, ujar tokoh perempuan Kerom ini. Dalam hukum adat Papua, hak kepemilikan tanah disebut hak ulayat. Hak ulayat ini dimiliki secara komunal berdasarkan klan atau gabungan beberapa klan atau marga. Ingat, tidak ada tanah kosong di atas tanah Papua. Akhir pertemuan klarifikasi di Polres Kerom, Silpa Seserai sebagai pelaku pembuat konten membacakan beberapa pernyataan yang telah disepakati bersama. Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama yang bertanda tangan di bawah ini, kami masing-masing pihak. Yang pertama dari pihak keluarga besar Arso, atas nama Kakak Ana Maria Borotian, dengan data tanggal lahir dan seterusnya. Selanjutnya pihak kedua atas nama saya sebagai pembuat video Silpa Seserai. Selanjutnya dengan sehubungan dengan permasalahan unggahan melalui media sosial Facebook yang berujung pada kesalahpahaman antara kedua belah pihak hingga membawa nama besar Arso dan juga marga Seserai, sehingga keduanya sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan isi kesepakatan sebagai berikut. Poin 1, pihak kedua minta maaf kepada pihak pertama dan seluruh keluarga besar Arso di wilayah Kabupaten Kerom atas unggahan yang dilakukan dan menimbulkan kegaduhan dan juga kesalahpahaman, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Poin 2, pihak kedua bersedia membayar uang perdamaian sesuai dengan permintaan pihak pertama dan mewakili keluarga besar Arso
yang berada di Kabupaten Kerom sebesar 50 juta rupiah. Dan pembayaran tersebut akan dibayarkan paling lambat 4 Mei 2025 di ruang SPKT Polres Kerom. Poin 3, pihak kedua bersedia meminta maaf kepada pihak pertama dan keluarga besar Arso di wilayah Kabupaten Kerom melalui media sosial yang sedang berlangsung. Poin keempat, pihak pertama bersedia menyampaikan kepada keluarga besar Arso di wilayah Kabupaten Kerom yang tidak berkesempatan hadir dalam mediasi ini untuk diteruskan dan dijelaskan bahwa permasalahan tersebut telah selesai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Poin 5, kedua belah pihak bersedia dan berjanji tidak akan saling mengungkit atau mengunggah permasalahan tersebut di media sosial dan mengangkat masalah tersebut di lembaga adat yang menimbulkan permasalahan baru. Poin 6, dengan diselesaikan permasalahan tersebut sehingga kekeluargaan, maka permasalahan ini dianggap selesai dan tidak ada tuntutan lain di kemudian hari. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, sehat walafiat, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pihak kepolisian. Apabila di kemudian hari kami kedua belah pihak dengan tidak mengindahkan surat pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerom, 4 Februari 2025 yang membuat pernyataan saya Silva Seserai dan pihak pertama Ana Maria Borotian dan saksi-saksi di sini ada 6 orang. Pertama, Yakub Seserai dari keluarga pihak kedua, itu Seserai, Yosina Seserai dari pihak pertama, Betty Elizabeth Borotian, Marlina Fatagur, dan yang terakhir Maria Tiawon. Sekian surat pernyataan untuk sore hari ini. Sudah. Selamat siang semua. Bapak Ibu, saudara sekalian yang pemilik hak wilayah Tanah Arso dari Skamto sampai di Arso Timur, pemilik Arso besar ini, saya atas nama Silva Seserai meminta maaf dengan sedalam-dalamnya atas video yang sedang viral. Itu terjadi atas ketidaksengajaan dan mohon maaf ada kata-kata yang saya ucapkan di situ tentang merebut atau mengambil yang membuat tersinggung di hati masyarakat Arso pada umumnya. Sebelumnya dan sesudahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dari Arso Kabupaten Kerom, Tim Liputan PB News.